Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alwi dan semua hadirin yang hormatin, ada satu kalimat yang tadi Rasul menyampaikan bahwa ana madinatul ilm wa aliyun babuha wa man arada al-madinata falyatiha min babuha. Jadi Rasul menamakan Amirul Mukminin sebagai pintu menuju Rasul. Aku kotanya, pintunya lewat Ali. Dalam kalimat ini banyak orang yang menganggap ini kalimat remeh. Padahal ini kalimat penting. Allah di Al-Quran juga menyebutkan bahwa faktul buyuta min abwabiha. Jika telah datang ke rumah, datangilah rumah dari pintu. Makna dari ayat dan riwayat ini bahwa antum jika datang ke rumah lewatlah pintu. Pintu yang kita maksud bukan sekedar pintu seperti ini. Artinya pintu yang menurut seluruh manusia lazim untuk masuk ke dalam rumah itu disebut pintu. Bentuknya seperti apa kita tidak peduli bentuk. Yang penting apapun yang layak untuk aku masuk ke dalam rumah dan orang semua tahu ini yang layak, itu disebut pintu. Mau besar, mau kecil, mau apapun bentuknya. Mau pakai lift, yang penting yang menyampaikan itu disebut pintu. Antum kalau lewat jendela bisa masuk rumah, tapi seluruh manusia mengatakan ini tidak lazim. Antum lewat genteng bisa masuk rumah, tapi itu tidak lazim. Sehingga Allah tidak menginginkan itu seluruhnya. Sehingga siapapun yang tidak lewat pintu, kata Allah, tidak akan pernah sampai ke dalam rumah. Ini jaminan bahwa tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalam rumah kecuali melalui pintu. Dan Rasul menegaskan pintu ini namanya Ali bin Abi Thalib. Sehingga siapapun yang tidak lewat ini, siapapun tidak akan pernah sampai ke dalam kota, tidak pernah sampai ke dalam rumah yang Rasul maksud tadi. Sehingga ini pemilah maksud tadi, pemisah antara orang-orang yang sampai ke dalam Madinatul Ilm, ke dalam bab, ke dalam rumah, dan siapa yang tidak masuk. Ini hanya ada dua nanti. Nanti tidak ada pembahasan lagi yang ketiga. Orang-orang yang masuk ke dalam Madinah, atau orang-orang yang masuk ke dalam rumah, dan orang-orang yang tidak masuk ke dalam rumah. Yang tidak masuk ke dalam rumah semuanya tidak ada yang diterima amalnya oleh Allah. Ini pembahasan. Siapapun tidak ada amal yang diterima oleh Allah kecuali yang masuk ke dalam rumah. Ini pembahasan dari Rasul. Fakul buyuta min abwabiha. Di sini Rasul tidak memberikan sama sekali kepada Anda keringanan. Siapa yang tidak lewat pintu kata Rasul tidak akan pernah sampai ke Madinah, tidak akan pernah merasakan apapun dari agama ini. Ini umum. Barulah nanti ada kajian kedua. Dan kajian kedua ini pun Al-Quran yang menyampaikan. Nanti ada orang-orang, Allah sebutkan cerita di Al-Quran, ada orang-orang yang hidupnya tertekan. Karena tertekan sampai dia tidak bisa masuk ke dalam kota, tidak bisa masuk ke dalam rumah. Boleh untuk sebut mungkin salah satunya takiyah atau apapun. Ini orang tidak masuk ke dalam rumah karena ditekan, tidak bisa menyampaikan. Baik tidak bisa menyampaikan keluar, tidak bisa menyampaikan ke dalam keluarga apapun. Dia tidak bisa menampakkan kalau dia sudah berada di dalam rumah. Ada orang di luar rumah. Ini pembahasan kedua. Kemudian Allah sebutkan orang-orang seperti ini, kata Allah. Nanti Allah tanya, kenapa tidak berhijrah? Alaysa ardullahi wasi'ah. Kata Allah, kenapa dia tidak hijrah? Bukankah bumi Allah ini luas? Kenapa tidak berhijrah? Ini pertanyaan Tuhan yang harus dijawab. Kenapa dia tidak berhijrah? Kemudian orang-orang ini sama Allah semuanya dihancurkan, disiksa. Kenapa? Karena dia tidak berhijrah. Berhijrah di sini kan kita tidak bayangkan dari hanya sekedar kota ke kota, tapi dari pemahaman ke pemahaman, dari akidah ke akidah, dari agama ke agama, apapun kita sebut hijrah, perpindahan. Semuanya oleh Allah dihancurkan, semuanya celaka. Kecuali satu yang oleh Allah diberikan kesempatan, walaupun tidak masuk ke dalam rumah. Bahasa Al-Quran menggunakan
illal mustad'afina fil ardh, kecuali orang-orang yang dilemahkan oleh keadaan di atas bumi. Jadi keadaan yang membuat dia tidak berdaya. Apa keadaan yang membuat tidak berdaya? Akhirnya dia ketika hidup di bumi, dia sama sekali tidak pernah mendengarkan apa-apa berita ini tentang Rasul, tentang Ahlul Bait, apalagi tentang agama Islam. Dia tidak pernah mendapatkan berita. Kosong. Dia hidup terpencil dan segala macam. Ada orang kedua, dia dapat berita, tapi tidak ada yang benar, sehingga dia melihat agama ini agama yang kasar, pembunuhan isinya, keras. Lalu dia mulai melihat contoh-contohnya. Ada yang melihat agama ini melalui para penguasa zaman dulu setelah Rasul wafat, di mana Bani Umayyah dan Bani Abbas menyebarkan agama ini kemana-mana, semuanya dengan cara pembunuhan, penguasaan, perampasan, sehingga mereka tidak mau agama ini. Ini semua jika mereka tidak mendapatkan disebut dalam bahasa Al-Quran illal mustad'afina fil ardh. Yang kedua, mustad'afin juga bukan hanya sekedar pandangan luar. Itu yang saya sampaikan tadi, pandangan luar. Ia tidak pernah sampai berita ke dia, berita yang sampai palsu, atau buruknya para orang-orang disebut ini sebagai penegak Islam, penguasa-penguasa yang jahat. Tapi ada yang dari dalam, lemahnya pemikiran. Dia tidak pernah dapat pemikiran yang benar, tidak pernah sampai pemikiran yang benar ke orang-orang ini. Karena itulah nanti pengikut Islam secara khusus, karena bicara orang kafir sudah jelas, seluruh orang kafir celaka, kecuali nanti ini mustad'afin. Ini yang Allah nanti pertanyakan, kenapa? Apa belum sampai? Apa nggak tahu kebenaran dan segala macam. Orang Muslim dalam akidah hanya terbagi tiga. Ada yang meyakini Allah, Rasul dan hari akhir. Ini kemudian disebut pengikut Asy'ariyah. Dan ini yang banyak sekarang dari Sunni seluruhnya ini. Akidahnya ini, dia percaya hari akhir, Tuhan dan Rasul, kemudian percaya hari akhir. Dalam kajiannya, walaupun dia meyakini tidak meyakini, tapi dalam kajiannya tidak ada kajian keadilan Allah, tidak ada kajian imam. Berarti nanti dua orang ini akan bertanggung jawab dari dua hal pada Allah, tentang keadilan dan tentang imamah yang dia tidak meyakininya. Kenapa meyakini ini? Dipertanyakan. Ada yang disebut Mu'tazilah yang meyakini empat: Allah, Rasul, hari akhir, dan keadilan. Sehingga pembahasan keadilan di Mu'tazilah hampir sama dengan mazhab Ahlul Bait. Tapi dia tidak meyakini imamah. Kemudian yang ketiga, pemikiran yang besar dalam Islam hanya ada tiga ini yang terbesar, yaitu imamah Ahlul Bait, Syiah, yang meyakini Allah, Rasul, hari akhir, keadilan, dan imamah. Lima ini sesuai dengan ini tadi. Falyatil bab min babiha. Mereka meyakini lima ini. Ini nanti yang Allah pertanyakan kepada seluruh manusia. Nah, terakhir akan berikan contoh yang konkret. Abu Hanifah, orang yang bermadzhab Sunni. Sunni dalam artian tidak meyakini imamah Ahlul Bait. Suatu saat Abu Hanifah banyak berbicara, kias dan segala macam. Kemudian ditegur oleh Imam Ja'far. Jadi dia yang mengkias ini iblis. Kenapa engkau jadi ahli kias? Dalam hal apapun Abu Hanifah mengkias. Sampai waktu cukur, kata tukang cukur, wahai Abu Hanifah, banyak ubanmu. Kata Abu Hanifah, cabutkan. Jadi jangan kalau dicabut putihnya nanti tambah banyak. Cabut hitamnya dia bilang, biar hitamnya tambah banyak. Selalu dikias. Pada waktu Imam Ja'far meninggal, di riwayat ini benar ada, kita kan tidak tahu. Yang jelas ini tertulis di riwayat. Imam Ja'far berbicara kepada Mukmin, pengikut Ahlul Bait yang terkenal. Kata Abu Hanifah, wahai Mukmin, laqad mata imam. Imammu telah meninggal. Maksudnya Imam Ja'far. Laqad mata imamuka. Kemudian kata Mukmin, laisa ka imamik, innahu yab'atsu ila yaumiddin.
Ya, memang imamku tidak seperti imammu yang dibangkitkan sampai nanti. Maksudnya iblis. Karena Allah bilang pandirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal mundharin. Ia dibagi imamku mati tidak seperti imammu yang hidup panjang. Maksudnya iblis. Ngamuk masih Abu Hanifah. Padahal ini setelah Imam Ja'far meninggal. Dan dalam riwayat Imam Ja'far ini pendukung madhab Zaidiyah, pendukung madhab Ismailiyah. Dia menegaskan ini sampai dia ditahan oleh penguasa. Ada banyak omongan-omongan yang mendukung perjuangan Zaid dan Ismail, pengikutnya ya, bukan Zaid dan Ismail. Dia pendukung ini. Dia bilang kita harus kembalikan kepada Ahlul Bait. Maksudnya ini. Tapi tidak mendukung pada Imam 12. Kepada Imam Ja'far jelas tidak. Tapi kepada ini dia mendukung dan sampai di penjara. Menunjukkan padahal dia ini belajar sama Imam Ja'far 2 tahun. Sampai muncullah kalimat kalau bukan karena 2 tahun celaka. Laula sanatan lahalakan Nu'man. Itu dia. Nah artinya banyak orang-orang yang seperti ini. Cerita terakhir 2 pengikut setia dari Imam Ja'far. Begitu Imam Ja'far meninggal, pindah ke Imam Musa. Dia pengikut setia Imam Musa bin Ja'far. Begitu Imam Ridho dia berkhianat. Padahal 2 orang itu pengikut paling setia dari 2 imam. Jadi kita tidak tahu kenapa orang-orang ini tiba-tiba ada yang sudah masuk di pintu di rumah kemudian keluar dan berkhianat. Tapi jelas dalam riwayat itu dijelaskan pengkhianatannya karena masalah ghanimah yang dia pegang, uang yang dia pegang. Kemudian dia meninggalkan ini dan menggunakan uang itu. Nah yang kita harapkan mudah-mudahan dalam membaca begini, kalau sebut ini pintunya, kemudian kita berada di dalamnya, kemudian kita menjaga yang sudah ada di dalam supaya tidak lagi keluar. Sehingga sadaqah ala imam waktu ada pengikutnya berdoa, ya Allah masuk ke neraka surga. Kata imam, jangan berdoa minta masuk surga. Engkau sudah di surga, tapi mintalah agar jangan lagi keluar dari surga. Itu pintu yang ini yang disebut Ahlul Bait Amirul Mukminin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali